Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Damayanti dengan NIM 0496848857 dari UPJJJ Jakarta. Oke, untuk saat ini saya akan mempresentasikan terkait tugas 3 perencanaan program komunikasi. Untuk tema yang saya pilih sendiri adalah kampanye komunikasi digital untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap literasi digital dan pencegahan hoax di media sosial. Untuk bab 1 ini terisi dari analisis situasi atau situation analysis. Bab ini berisi mengenai gambaran kondisi yang melatar belakangi program komunikasi. Isi dari bab ini, yang pertama adalah latar belakang masalah, kedua identifikasi isu atau permasalahan komunikasi, ketiga analisis lingkungan internal dan eksternal, dan keempat analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats. Dan yang terakhir adalah hasil riset atau data pendukung yang menunjukkan pentingnya program yang dilaksanakan. Contohnya adalah banyak sekali mahasiswa yang masih mudah terpengaruh oleh informasi hoax yang beredar di media sosial sehingga diperlukan program edukasi literasi digital. Untuk bab 2 sendiri berisi tentang perencanaan program atau program planning. Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran program komunikasi. Isi dari bab 2 ini diantaranya adalah 1. Tujuan umum dan tujuan khusus program, kedua sasaran atau target audience, ketiga pesan utama atau key message, keempat adalah strategi komunikasi yang akan digunakan, dan yang terakhir adalah penentuan media komunikasi yang akan dipilih. Contohnya adalah meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang cara mengenali dan memeriksa informasi digital. Bab yang ketiga ini membahas mengenai strategi dan taktik komunikasi. Bab ini menjelaskan bagaimana program akan dijalankan secara rinci. Isi dari bab ini, yang pertama ada konsep kampanye komunikasi, kedua bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, ketiga jadwal pelaksanaan program, keempat pemilihan media dan saluran komunikasi, dan yang terakhir adalah pembagian tugas tim pelaksana. Contoh dari kegiatannya ada yang pertama itu webinar literasi digital, yang kedua pembuatan konten edukasi melalui media digital seperti Instagram dan TikTok, yang ketiga ada kompetisi poster anti hoax, dan yang terakhir ada penyebaran infografis digital. Untuk bab 4 berisi mengenai implementasi dan anggaran. Bab ini membuat rencana pelaksanaan program serta kebutuhan dari biayanya. Isi dari bab tersebut, yang pertama ada tahapan pelaksanaan kegiatan, kedua ada timeline atau jadwal program, ketiga ada struktur organisasi pelaksana, keempat ada rencana anggaran biaya atau RAB, dan yang terakhir ada sumber pendanaan. Contoh dari anggarannya itu yang pertama dari honor narasumber, kedua desain dan produksi konten, ketiga publikasi media sosial, dan yang terakhir adalah dokumentasi kegiatan. Untuk bab 5 sendiri berisi mengenai evaluasi dan pelaporan. Bab ini menjelaskan cara mengukur keberhasilan program komunikasi. Isi dari bab ini ada 1. Indikator keberhasilan program, kedua metode evaluasi, bisa berupa survei, wawancara, observasi, analitik media sosial, yang ketiga pengukuran efektivitas pesan, yang keempat analisis hasil program, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan dan rekomendasi tindak lanjut. Untuk contoh indikator keberhasilannya, yang pertama peningkatan pengetahuan peserta minimal 30%, yang kedua jumlah peserta webinar mencapai target, yang ketiga tingkat engagement media sosial akan meningkat, dan yang terakhir adalah berkurangnya penyebaran informasi hoax di kalangan sasaran. Untuk kesimpulannya sendiri, struktur playbook atau proposal PPK terdiri dari 1. Analisis situasi yang mengidentifikasi masalah dan kondisi yang ada, kedua perencanaan program, menetapkan tujuan, sasaran, dan juga strategi, yang ketiga strategi dan taktik komunikasi, ini merancang kegiatan dan media komunikasi, yang keempat ada implementasi dan anggaran, mengatur pelaksanaan serta kebutuhan biaya, dan yang kelima adalah evaluasi dan pelaporan, mengukur keberhasilan program dan menyusun rekomendasi. Struktur ini memastikan program komunikasi ini berjalan secara sistematis, terarah dan dapat dievaluasi keberhasilannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.